Halo teman-teman, ini gua dapat chattingan di Instagram untuk meminta men-take down video gue, salah satu video gua, langsung gua kasih share ke teman-teman lihat ya, tanpa menginformasikan identitas orangnya. Jadi tiba-tiba ada chattingan ke tempat gua nih ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Perkenalkan saya dari tirto.id, kami mau meminta bantuan Kakak untuk take down konten video berikut ini ya. Sebab salah satu pihak merasa tidak nyaman curhatannya diceritakan ulang di berbagai platform. Konten artikel yang kami buat pun telah kami revisi ya. Mohon bantuan dan pengertiannya ya Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, terus gue tanya dong, maaf perlu balas ya, gue perlu waktu 1 hari lagi untuk ngecek karena gue butuh tim internal gue. By the way, apakah ada surat tertulis resmi dari Tirto untuk saya gitu ya, supaya resmi gitu, atau informasi yang lebih rinci, apakah, dia ini selaku penulis kah, wartawan kah, pengurus di Tirto kah? Karena gue cek ke orangnya nggak ada nggak ada namanya, dia private soalnya ya, dia punya tempat private Instagram-nya. Tapi beberapa jam kemudian gue sudah ngecek ya, malam Kak, setelah menelusuri ternyata sudah ada addendum di post original Tirto ID ya. Dengan begitu gue pun akan ikut ya. Video itu sudah di-take down. Terima kasih dan mohon maaf ya. Semangat terus. Oke, ini adalah video yang dimaksudkan ya, yang judulnya adalah Cortex Gagal, Oknum DJP Pusat dan Pengembang Bertanggung Jawab ya. Ini sudah go unlisted dan sebentar lagi akan go private ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya, bagi Anda yang belum nonton, video ini sudah tidak tersedia untuk Anda ya, mohon maaf ya. Tetapi, ini nih, ini adalah original videonya, original, beritanya ya. Jadi gue ambil dari MSN sebenarnya. Nah, Tirto ID. Nah, setelah kita baca mungkin nggak ada perubahan, tapi ternyata kalau lu buka ke sini, ke Tirto ID yang originalnya, itu di bawah dia sudah ada kasih keterangan nih. Nah, dia kasih keterangan di bawah bahwa naskah ini sebelumnya mengutip keluhan-keluhan akun X Lucienica terkait masalah konteks. Redaktur menghapus kutipan tersebut karena pemilik akun tidak berkenan keluhannya dikutip dalam naskah ini. Redaktur sekaligus memohon maaf atas keteladanan dalam pemuatan kutipan tersebut ya. Nah, jadi Tirto ID pun sudah minta maaf. Gua juga tidak akan mempermasalahkan lebih lanjut gitu teman-teman ya. Nah, cuman sebelum gua mem-private video ini, gua akan bacakan komentar dari teman-teman ya. Ini komentar teman-teman tentu saja nggak perlu berhubungan dengan si ibu tadi kan, yang punya akun X itu kan, oke? Jadi sebelum kita hapus video ini, akan gue sampaikan komentar teman-teman. Mengenai Cortex gagal, oknum DJP kantor pusat dan pengembang perlukah bertanggung jawab. Nah, ini dia komentar dari Anda semua. Bapak Lucifer Angels, Pak, tolong bantuan atau penjelasan kalau setiap akses ke web Cortex muncul pesan error, rejected, alasan satu, matikan bot scraper scroller pada browser. Dua, gunakan browser lain. Saya sudah cek tidak pernah bot apapun di browser dan sudah pakai 2 browser berbeda serta koneksi internet dengan VPN pun mengubah IP tapi tetap tidak bisa error. Adakah yang mengalami hal yang sama kayak saya, Pak? Aduh, kasihan deh ya. Pak, semua orang mengalami hal yang sama ya, bukan cuma Anda. Jadi sabar saja ya, sabar aja ya. Sabarin saja ya, sabarin saja ya. Jadi sama ya Pak ya, jangan khawatir itu bukan salah Anda, tapi korteksnya yang memang stres ya. Jadi nggak usah khawatir, tidur dulu ya. Nanti kalau sudah beres, baru dicoba lagi, di-refresh lagi ya. Bapak Global Mandiri, karena sudah menyusahkan para wajib pajak, boleh nggak ya para WP meminta denda kepada Dirjen Pajak? Ya boleh aja lu meminta denda, tetapi kan dia bisa aja tidak mengabulkan, kan begitu. Kalau WP telat bayar atau lapor, kena denda. Masa dia enggak katanya? Ya silakan mau ngirim denda ke DJP ya, tapi dikasih kentut lu sama DJP ya. Ibu Anindya, udah pasrah sama Cortex ya, pusing banget sampai sering ke bawah mimpi. Oh serius sampai bawah mimpi, Bu? Kayaknya gue belum pernah ya mimpiin Cortex ya. Bapak Negoro, sekarang kompensasi PPN 2024 aja nggak bisa dimasukin ke Januari 2025. Ya itu betul ya, memang dicoba terus, katanya beberapa orang sudah berhasil. Jadi beberapa orang sudah muncul kompensasi LB dari Desember, tapi beberapa orang belum muncul ya. Jadi sabar saja, sabar guys ya. Orang sabar disayang sama Surya Utomo ya. Jadi sabar aja ya. Bapak The Agenda, sampai sekarang DJP nggak saya ubah ke Cortex. Oh begitu? Oke. Nanti koreksi aja ya daripada disangka nggak bayar pajak. Oke. Bapak Eka Chandra, saya tidak bisa membayangkan 5.000 staff. Pasti validating data terus. Terpaksa dibuat bookpot.
Nya satu orang satu bookpot. Harus berapa lama bila 5.000 orang? Aneh. Memang sekacau itu sih teman-teman ya. Bapak Bilmir Channel. Saya setuju dengan pernyataan proyek gagal core stress ya, tapi kurang setuju dengan pernyataan IKN proyek mangkrak. Mungkin Koko boleh jalan-jalan ke IKN sekali-sekali. Oh gitu ya. Oke. Bapak Hasnifi, Om, jangan ngomong politik lah. Sampai bilang IKN mangkrak lah. Apa buktinya? Situ sudah ke sana. Situ sudah lihat proyek planningnya. Jangan ikut barisan kebo kurapan sakit hati Om. Oh gitu ya. Saya nggak sakit hati Pak ya. Saya nggak sakit hati sama Prabowo ataupun sama Pak Jokowi. Tetapi informasi IKN mangkrak itu sudah ada di mana-mana. Ya di berita tinggal dilihat ya. Tidak perlu sampai terbang ke sono. Tinggal dilihat di berita sudah ada ya. Tapi nggak jadi mangkrak kok ya. Karena Pak Prabowo di tengah dia mengefisiensikan uang dari seluruh kementerian, tetapi IKN tidak diefisiensikan, malah ditambah anggarannya. It's okay ya. Good job Pak Prabowo. Ibu Hani Surya, katanya pasang badan tidak boleh periksa korteks. Oke, gitu ya. Panggil si Luhut, kata Bu Hani. Oh, siapa berani panggil Pak Luhut? Mau ditempeleng tuh sama Pak Luhut. Bapak Firly, arti galat di KBBI adalah kekeliruan, kesalahan, cacat. Galat biasanya disebut error dalam metode numerik atau selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Oke, terima kasih Pak Firly ya. Gue juga baru dengar kali ini ada istilah namanya galat ya. Gue kira gagal ya. Ternyata galat ya. Thank you Pak Firly ya. Bapak Bruno, kok kayak anak-anak ya serius dipakai main-main ini perpajakan? Ya memang dunia tipu-tipu ini memang dunia main-mainan mereka ya. Bapak Bocil, biasalah di negeri Konoha, pemerintahnya kalau buat aplikasi pastilah yang paling jelek. Tapi budgetnya super mahal. Wah, kakak katanya ya. Ya, mau gimana lu? Bapak Neng Bonita, kapan ya ada mekanisme pemecatan dengan tidak hormat untuk setiap ASN yang gagal mencapai target? Sudah ada, Pak, sudah ada ya, sudah ada. Cuma kan pencapaian targetnya itu yang tidak jelas bagaimana indikatornya kan. Bapak Jene Subagio, proyek abal-abal ini dibikin untuk merongrong duit rakyat. Jadi program abal-abal ini cara Tuhan untuk membongkar kebusukan-kebusukan pejabat. Kita jadi ingat ya kasusnya Rafael Alun teman-teman ya. Bagaimana bisa Rafael Alun itu terbongkar? Gara-gara anak dia mukul orang. Ya kan? Bagaimana ceritanya Rafael Alun lagi happy-happy di rumah, lagi ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh gitu ya. Anak dia mukul orang sampai babak belur. Yang dipukul orang penting. Ya cilaka. Ini kan semua tangan Tuhan, teman-teman ya. Tangan Tuhan. Ya semua orang bilang ini tangan Tuhan nih. Bagaimana ceritanya Rafael Alun udah bertahun-tahun koruptor ratusan miliar gara-gara anak bego mukul orang masuk penjara dia. Kan tangan Tuhan, teman-teman ya. Jadi inilah kadang-kadang kalau udah keterlaluan tuh Tuhan ikut campur ya. Kalau Tuhan ikut campur ya cilaka loh. Bapak Pra Lampung, jika terlambat lapor SPT, kira-kira bakal kena denda nggak ya? Padahal kendalanya kan dari aplikasi Cortex. DJP sudah janji, Pak ya. DJP sudah janji bahwa tidak akan ada denda atau sanksi ya. Tetapi kita nggak tahu bagaimana mekanismenya dan tidak ada dasar hukumnya. Minta penghapusan nanti dikasih form di KPP, sertakan alasan biasanya dinolkan. Ya, mudah-mudahan aja ya. Bapak Rabiatul Adawiyah, nggak usah bayar pajak, bayar zakat saja boleh nggak? Oh, nggak bisa, mohon maaf ya. Pajak itu wajib. KPK pasti tahu yang harus bertanggung jawab. Tahu, KPK mah tahu. Tinggal mau apa nggak mau gitu ya. Political will. Sekarang KPK kan mikir kan? KPK mikir nih, kalau gua sikat dia yang mati duluan atau gua disikat duluan kan gitu. Kalau KPK berani nginjakan kaki di JP, jangan-jangan nanti siang kepala ketua KPK dicopot gitu kan. Nah, kan mikir dia, jangan sampai dia bertindak tindakan yang bodoh kan gitu. Nah, KPK yang berani apa enggak gitu aja sih. Bapak Mas Toto, yang paling bertanggung jawab itu orang yang pertama kali usul pakai Cortex. Siapa itu? Bapak Vika, tahu nggak Bang, white hacker lagi ketawa-tawa. Hahaha. Oh gitu ya. Oke. Bapak Jamale, Jakarta hadir katanya. Oke. Bapak John, saya sudah bisa atau berhasil bayar dan lapor PPh 21 dan SPT Masal Unifikasi PPh 23 Januari 2025. Oke, good ya. Banyak orang sudah berhasil ya. Masih ada yang error ya sudahlah sabar aja. Bapak Kode Alam, hati-hati setelah bulan April, Cortex akan menjadi raksasa yang menakutkan bagi WP-WP yang bandel. Sebagai WP harus siap-siap tertib administrasi. Oke, setuju ya, gue setuju. Raksasa ini aja sudah begini. Oke.
Kecanggihannya masih diragukan katanya Pak Wahyu ya. Data bank aja gimana ngerelate-nya bank dengan sistem Cortex. Nggak semua bank siap dengan sistem IT yang bisa relate ke Cortex. Hanya bank-bank besar aja yang sudah bisa. Sekarang ini jangan mikir canggihnya Cortex dulu. Asal fungsi-fungsi DJP online yang sudah bagus bisa smooth di Cortex aja dulu. Iya, setuju gue ya. Pak Wahyu, Pak Koden. Sekarang bukan lagi bank yang ditakutkan, tapi DJP akan tarik data dari OJK atau PPATK ya. 2024 sudah kejadian, ya sudah banyak ya. Klienku juga sudah kena ya. Justru itu WP jadi lengah karena pengalihan isu. Tahu-tahu SPDODK ada temuan data. Atas temuan data. Ya, setuju ya. Kalaupun gagal, jangan berkecil hati, Cortex. Setidaknya kamu punya teman di CIKN dan Hambalang. Oke, sama-sama mangkrak maksudnya ya. Secara prosedur dan sistem sebenarnya bagus, hanya di masalah speed, mungkin kurangnya support server dan bandwidth. Oke. Bapak YP Heriawan, sakit emang mereka yang salah. Mereka masih memberi sanksi, sakit, sakit, sakit. Oke. Bapak Noto, satu saja pertanyaannya, siapa yang akan menuntut mereka untuk tanggung jawab? Bisa wajib pajak, teman-teman ya. Wajib pajak itu bisa loh menggugat DJP kalau mengalami kerugian. Contohnya, lu nggak bisa nagih invoice, atau lu punya invoice tapi nggak dibayar gara-gara faktur pajak nggak ada, dan sebagainya, dan sebagainya. Cuman di Indonesia itu belum terbiasa masyarakat tuh melawan negara, nggak terbiasa. Di negara Konoha itu masyarakat terbiasa untuk manut-manut sama sama penguasa gitu ya. Kalau melawan disikat, melawan masuk penjara gitu ya. Di negara Konoha begitu. Nah, tapi kita masih berusaha membiasakan diri teman-teman ya. Ketika lu tahu ada yang nggak beres, lu punya hak untuk menuntut. Kenapa? Karena uang mereka, maka gaji mereka itu pakai uang lu dan gua, uang kita bersama teman-teman ya. Jadi kita boleh menuntut mereka untuk bertanggung jawab ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau lu mau menuntut, lu mau cara gimana sekarang kan? Mau bayar pengacara? Wah, nah itu teman-teman ya, silakan dijawab sendiri ya. Bapak Tommy, ungkap orang instansi swasta yang terlibat dalam bentuk list berikut keterkaitannya, biar mereka saling menyangkal dan saling tuding. Nanti akan makin terang benderang masalahnya. Oke, tidak akan terjadi. Mereka saling melindungi dan seperti biasanya akan ada pengalihan isu. Oke, Bapak Tommy, mengacu dari kasusnya Sambo, akhirnya kebongkar pada berkicau karena nggak ada yang mau ditumbal. Jadi gini, bedanya kasus Sambo dengan LPG 3 kilogram, kenapa mereka bisa bisa berhasil, masyarakat bisa menang? Gara-gara satu viral, yang kedua ada yang mati. Sekarang gue tanya, Cortex, ada yang mati nggak? Sejauh ini belum. Terus viral nggak? Ya nggak viral-viral amat, karena semua media dijagain sama dia. Mana ada media mainstream ngomongin beginian, ya kan? Cuma kita-kita aja nih yang kurang kerjaan yang bikin bikin ginian kan. Kalau media mainstream nggak ada. Nah, jadi tidak segampang itu kalau mau melawan DJP karena dia punya uang 2.000 triliun. Bapak Ahmad, cara koin dengan ngoceh setiap hari. Apa itu? Bapak gitu doang. Dengar-dengar berita dari antah berantah, dugaan aja ya. Mungkin nggak developer atau IT vendornya kabur. Moga-moga salah. Ya, gue juga sudah dengar ya. Nanti kita bongkar kalau memang sudah ada informasi yang lebih detail. Kalau kabur mungkin, tinggal tunggu waktu dipensiunkan. Kalau kabur, udah bye-bye rahasia dapur perusahaan developer. Itu mah, apakah dia bukan di negara kita, Australia developer, nggak bisa hukuman badan. Memang dia nggak bisa hukuman badan, betul ya, tetapi kan bisa dibongkar proyeknya, bisa dibongkar potensi korupsinya kan bisa dibongkar kalau KPK mau ya. Lanjut Bapak Hasnifi, pengembang secara teknis ya, mah nggak bisa disalahin sejauh mereka bekerja sesuai dengan skop SOW-nya, kecuali ada unsur suap, itu cerita lain ya. Yang terlihat adalah proyek ini tidak direncanakan dengan baik. Seharusnya dimulai dengan pekerjaan sistem assessment oleh konsultan yang kredibel. Konsultannya bagus, Pak. Deloitte sama PwC. Kurang kredibel apa, Pak, mereka ini? Mereka yang akan menyusun planning dari finding untuk meliputi business requisition, business process design, system design, development planning, implementation planning, contingency planning, test scenario planning, system testing, functional test, user acceptance test, parallel run, data migration, barulah dia go live.
Dan seperti implementasi sistem besar SAP, itu ada yang namanya sandbox dan STG sistem sebelum deployment dan go live. Semua harus ada dalam proposal tender, ada blueprint-nya. Masalahnya barang itu tidak ada. Ini yang terjadi, seperti SPT situ nggak ngerti bikin rumah, bikin SOW sendiri, lalu lu lelang. Setelah dikerjain selesai, lalu rumah ditempati. Turun hujan, baru ngerti kalau rumah nggak ada atapnya dan perlu atap. Hebat juga nih orang ya. Nyalahkan kontraktor vendor. Ya yang goblok yang bikin SOW lah katanya. Gila, panjang bener nih ya. Luar biasa ya Pak Hasnifi ini ya. Arsitektur programnya nggak mumpuni, harus diskenario buat ulang. Akibat perusahaan-perusahaan gulung tikar begini mah bikin krisis ekonomi katanya. Betul, 100% yang bego yang bikin SOW, yang adalah orang dalam DJP dari rumornya katanya. Oh gitu. Wah, kalau revisi SOW bakal dicas lagi dong sama konsultannya. Lebih dari 1,2 T lah budgetnya. Anjir. Bapak Alex Sozak. Mau bayar pajak aja susah. Satu, aplikasi yang banyak. Dua, ganti-ganti program tiap ganti kepala. Tiga, passwordnya berjibun. Empat, tiap 2 tahun sekali mesti perpanjang sertel. Lima, muter-muter mulu di layar. Enam, sudah bayar suruh lapor. Tujuh, NTPN-nya lemot. Delapan, ke KPP nanya malah pada nggak ngerti soal barang program baru ini ya. Lalu udah semua dikorupsi pula. Kampret ya. Kalau nggak begini nggak ada cuannya coy, katanya. Ya betul juga ya. Bapak Daniel, ya sudahlah, balik sistem lama aja ya, nggak perlu ganti-ganti lagi. Kalau kita paksain Cortex, kita kasih semua data suruh kantor pajak input sendiri. Jadi kita serahin semua input sama pegawai DJP. Kita tinggal bayar pajaknya aja, katanya. Aduh. Bapak Agus, cara mengembalikan uang yang sudah keluar 1,3 T gimana? Uang hasil pajak rakyat diikhlaskan. Wah, gimana teman-teman ya? Wah Kakak kayak baru tahu aja katanya, oke. Setuju, capek bos, error mulu ya, aplikasi anjing. Sip, campur telur katanya. Iya, padahal yang lama sudah oke, barusan update pula desktop bikin pusing aja katanya. Sita dari para petingginya, si Pak SU, ID, dan kalau mau sekalian Ibu SM. Tuntut juga pembuatnya, si anak perusahaan LG, PwC, dan Deloitte. Wah, bisa kacau dunia persilatan kita ya. Barusan kok e-Bupot BPPU diklik tiba-tiba langsung logout jadi konteksnya. Biasa itu mah. Itu hal yang biasa. Sabar saja ya. Biasa bro, biasa ya. Kalau kontes itu lancar, justru nggak biasa. Ya, kalau kontes itu error, itu hal yang biasa. Sabar ya. Pusing saya kok, kata Pak Riza ya. Mau ngomong apa lagi? Penjahat berlisensi kalau sudah berkomplot bikin kita sengsara. Memang gila ya. Oke teman-teman ya, sudah gua bacain semuanya dan sekarang saatnya video ini akan gua private ya, akan gua private, mana tadi dia detail, gua akan private dan teman-teman sudah tidak bisa menonton lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sesuai dengan permintaan dari Tirto ID, rekan kita juga ya, teman-teman sesama ya sesama inilah pejuang media sosial ya. Mereka sudah menyatakan bahwa informasinya tidak ingin terlalu disebarluaskan lebih lanjut gitu teman-teman ya. Seperti itu yang sudah gue sampaikan ya. Gue juga tidak akan permasalahkan lah ya, karena ya gue juga sudah tahu juga lah, kita sama-sama tahu lah sesama kita ya. Eh, Video sudah gue bacakan komentarnya dan terima kasih buat Tirto juga ya, dan gue juga mohon maaf ya buat mungkin siapapun yang merasa nggak pengen informasi dia tersebar gitu ya. Oke, teman-teman sampai jumpa, semoga terbantu.